Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tabikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan yang ketiga. Bina'ul masajidi alal kuburi wa taswiru as-suwari fiha. Sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan yang ketiga adalah membangun bina'ul masajid alal kubur, membangun masjid di atas kubur, wa taswiru suwari fiha, dan membuat gambar-gambar di atasnya atau terhadapnya. Haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajidi alal kuburi. Nabi SAW sudah memperingatkan untuk tidak menjadikan masjid di atas kubur. Wa an ittikhadiha masajida, dan Nabi SAW juga memperingatkan agar tidak menjadikan kubur itu sebagai masjid atau tempat ibadah. Lianna ibadatallahi inda kuburis salihina wasilatun ila ibadatihim. Karena ibadah kepada Allah, meskipun beribadah kepada Allah, akan tapi di sisi kubur orang-orang saleh itu adalah wasilah menuju kepada peribadatan kepada mereka. Walihada lamma dzakarat Ummu Habibah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan fil Habasyati fiha at-tasawir atau fiha tasawiru qal. Oleh sebab itu, ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan kepada Rasul sallallahu sebuah kanisah, gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani fil Habasyah, di Habasyah ketika itu, yang di dalam gereja tersebut ada tasawir, ada gambar-gambar dan patung-patung makhluk bernyawa. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, mengingatkan, inna ulaika idza kana fihimur rajulu salihu famata banau ala qabrihi masjidah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka itu adalah apabila ada orang-orang saleh di tengah mereka itu wafat, meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburnya masjid, yaitu tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwara, dan mereka membuat gambar-gambar di dalam hal tersebut, yaitu di tempat tersebut, mereka membuat gambar-gambar, makhluk bernyawa, patung dan semisalnya, membuat gambar-gambar di tempat tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah kata Nabi SAW seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Yaitu yang apabila ada orang-orang solehnya meninggal, mereka menjadikan atau membangun di atas kuburnya orang soleh tersebut tempat ibadah, dan mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa min hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi annahu indama nazala bihil mautu qal, dan di antara bentuk semangatnya Nabi SAW, semangat luar biasanya Nabi SAW kepada umatnya, yaitu semangat Nabi SAW di dalam memberikan nasihat terkait dengan at-tauhid. Ketika Nabi SAW annahu indama nazala bihil mautu qal, ketika Nabi SAW sudah hampir mendekati waktu wafatnya beliau, kematian sudah hampir mendekati beliau, beliau tetap mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, terlaknatlah atas orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yaitu mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qalat Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, yuhaddiru ma sana'u. Aisyah mengatakan, menjelaskan bahwasanya Nabi SAW yang mencela, mentahdir, memperingatkan dari apa yang mereka lakukan, yaitu terlaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa qala qabla an yamuta bi khamsin, dan bahkan Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis 5 hari sebelum beliau meninggal. 5 hari sebelum beliau meninggal. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Sebagaimana hadis riwayat Muslim. An-Nabi SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah,
sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka dahulu menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh-soleh mereka itu sebagai tempat ibadah, masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah jangan sekali-kali kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini Nabi SAW sebutkan 5 hari sebelum wafatnya beliau SAW, menunjukkan bahwasanya dakwah beliau adalah dakwah tauhid dari awal hingga habisnya. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan disebutkan oleh beliau rahimahullah, ittikhadul kuburi masajida, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kata beliau, haddara sallallahu alaihi wasallam ummatahu an ittikhadi qabrihi wasanan yu'badu min dunillah. Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak menjadikan kuburnya Nabi SAW sebagai wasanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah selain Allah. Wa min babi aula ghairuhu minal khalqi. Apabila kubur Nabi SAW saja, kubur Nabi SAW saja, itu Nabi SAW peringatkan agar tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah selain Allah, maka tentu kubur-kubur yang lain itu lebih utama daripada larangan. Apabila kubur Nabi SAW saja, manusia yang paling mulia secara mutlak, ya, itu Nabi SAW peringatkan agar tidak menjadikan kuburnya sebagai tempat diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berhala yang diibadahi, maka tentu kubur-kubur selain Nabi SAW lebih utama untuk tidak dilakukan demikian. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburku sebagai wasanan yu'bad, sebagai wasan yang disembah, berhala yang disembah, ya, tempat yang dijadikan peribadatan yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh murka Allah sangat besar bagi suatu kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kemudian di antara sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan yang selanjutnya, yang nomor 5, israjul kuburi wa ziyaratun nisa'i laha, menerangi kubur-kubur dengan lampu dan berziarahnya para wanita di kubur-kubur tersebut. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, haddara sallallahu alaihi wasallam an israjil kuburi. Nabi SAW itu memperingatkan dari menjadikan kubur atau menerangi kubur dengan lampu-lampu. Li'annal bina'a 'alaiha wa israjaha wa tajsisaha wal kitabata 'alaiha wa ittikhadal masajidi 'alaiha min wasail syirki. Karena kata beliau di sini, karena membangun bangunan di atas kubur, kemudian menerangi di atas kubur itu penerangan, ya, wa tajsisaha, dan seperti menyemennya, wal kitabata 'alaiha, dan menulis-nulis di atas kubur, wattikhadal masajidi 'alaiha, dan menjadikan di atas kubur itu sebagai tempat ibadah, min wasaili syirki, termasuk wasilah-wasilah kesyirikan. Fa'ani ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, ya, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita peziarah kubur dan orang yang menjadikan di atas kubur itu sebagai tempat ibadah, wasuruja, dan penerangan, ya, dan penerangan, yaitu menerangi kubur-kubur tersebut, ya, dengan niatan untuk beribadah di atasnya. Tapi wallahu taala alam, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh para ulama, apabila ternyata, ya, penerangan tersebut hanya untuk sekedar agar seorang itu tidak terjatuh kepada misalkan lubang dan lain sebagainya, hanya sekedar menerangi jalan dengan maksud itu, ya, ada sebagian yang mengatakan tidak mengapa. Tapi di sini, ya, adalah untuk menjadikan meneranginya untuk tempat ibadah, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Hafidh rahimahullahu taala, ya, al-julusu 'alal kuburi was-salatu al-julusu 'alal kuburi was-salatu ilaiha, ya,
duduk-duduk di atas kubur dan salat menghadap kubur, ya. Ini juga termasuk di antara, ya, sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam baban min abwabi syirki allati tuwassilu ilaihi illa saddahu, ya. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan satu celah, satu pintu dari pintu-pintu kesyirikan yang menyampaikan kepadanya, kecuali pasti Nabi SAW tutup. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah sabda Nabi SAW, ya. Nabi SAW mengatakan sebagaimana hadis riwayat Muslim, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk-duduk di atas kubur dan jangan kalian salat menghadapnya. Kemudian yang ketujuh di antara sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan adalah ittikhadul kuburi 'idan wa hajrus salati fil buyuti, yaitu menjadikan kubur sebagai hari raya, Aid, ya, tempat kembali berulang didatangi tiap tahunnya. Wa hajrus salati fil buyuti, dan menghajar salat, yaitu memboikot salat di dalam rumah, yaitu meninggalkan salat-salat sunnah di rumah. Maka ini termasuk yang harusnya tidak dilakukan. Ya, salat-salat sunnah seharusnya banyak dikerjakan di dalam rumah. Jangan sama sekali rumah ditinggalkan dari salat, yaitu salat-salat sunnah. Adapun salat wajib untuk laki-laki wajib di masjid. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-qubura laysat mawadhi'a lis-salati. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kubur itu bukan tempat-tempat untuk salat. Wa anna man shalla alaihi wa sallama fasatablughuhu salatuhu sawa'un kana ba'idan an qabrihi aw qariban. Dan Nabi SAW, ya, dan disebutkan sesungguhnya siapa orang yang berselawat kepada Nabi SAW dan menyampaikan salam kepada Nabi SAW, maka selawat dan salam itu akan sampai kepada Nabi SAW meskipun orang itu jauh dari kuburnya atau dekat. Fala hajata littikhadi qabrihi idan, maka kalau seperti itu tidak ada hajat untuk menjadikan kuburnya Nabi SAW itu sebagai id, yaitu sebagai tempat yang diulang-ulangi untuk mendatanginya, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur, yaitu tidak ada ibadah sama sekali di dalam rumah. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian menjadikan kuburku itu sebagai id, ya, tempat yang didatangi tiap tahunnya. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian untukku, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepada diriku dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian berada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni min ummati as-salama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling, yuballighuni min ummati as-salama, yang mereka itu menyampaikan kepadaku, ya, dari umatku salam-salam mereka. Fa idza kana qabrun nabiy sallallahu alaihi wasallam afdala qabrin ala wajhil ardi wa qad naha an ittikhadihi 'idan fa ghairuhu aula bin nahyi kainan man kana. Nah, ini bagus, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah li Abdurrahman ibn Qasim. Apabila kubur Nabi SAW itu adalah seafdal kubur di atas muka bumi secara mutlak, ya, kubur Nabi SAW adalah seafdal kubur ala wajhil ardi, di atas muka bumi secara mutlak. Wa qad naha an ittikhadihi aidan, dan itu pun masih dilarang oleh Nabi SAW untuk menjadikan kubur Nabi sebagai id. Fa ghairuhu aula bin nahyi kainan man kana, maka yang selainnya itu lebih berhak terhadap larangan, ya, siapapun dan apapun, siapapun dari kubur tersebut penghuninya. Kalau kubur Nabi SAW saja dilarang, maka yang lain lagi lebih-lebih dilarang, ya. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, ini apabila memang diniatkan untuk ke sana. Akan tapi apabila kita sudah di kota An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kita sudah di sana, maka di antara yang terbaik adalah kita berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan secara keinginan pertama. Niat pertama ke sana adalah berziarah. Akan tapi kalau sudah ke sana, maka
di antara kebaikan yang besar adalah berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.